Negara-negara maju yang mengalami tekanan ekonomi. Negara kita ternyata masih lebih tentram. Baru aja kemarin heboh tentang pengumuman darurat militer yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan sehingga menimbulkan kerusuhan di sana-sini dan berakibat dimakzulkannya presiden di negara tersebut. Sebagai informasi, pengumuman darurat militer di suatu negara biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk menangani situasi luar biasa yang dianggap mengancam keamanan, stabilitas, atau keselamatan publik. Pengumuman ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pihak militer untuk bertindak cepat tanpa perlu melalui prosedur administratif yang rumit seperti penetapan jam malam, pembatasan perjalanan, atau sensor media. Namun, penerapan darurat militer seringkali kontroversial karena dapat membatasi hak-hak sipil seperti kebebasan berkumpul, berbicara, dan bergerak. Oleh karena itu, langkah ini biasanya dianggap sebagai opsi terakhir dan diatur oleh undang-undang atau konstitusi negara yang bersangkutan. Meski negara tempat opa-opa Korea yang kita cintai ini adalah salah satu negara maju, ternyata ada beragam konflik internal yang terjadi di dalam negara mereka. Hingga sang presiden membuat keputusan yang berakibat fatal. Masih lebih aman dong di negara kita? Begitu juga dengan beberapa negara di Eropa yang selama ini tampak sebagai negara maju, superpower, bahkan punya kegiatan ekonomi terbesar di wilayah tersebut. Kita sering kali mendengar bahwa negara-negara maju di Eropa memiliki ekonomi yang kuat dan kehidupan yang serba nyaman. Namun, tahukah kalian bahwa beberapa dari mereka justru menghadapi tekanan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita alami di Indonesia saat ini? Beberapa negara Eropa saat ini menghadapi krisis ekonomi akibat kombinasi inflasi tinggi, suku bunga yang naik, dan juga tekanan geopolitik. Di video ini, kita akan membahas realita mengejutkan tentang sejumlah negara Eropa tersebut. Mulai dari krisis energi hingga lonjakan inflasi yang membuat situasi tersebut berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari jutaan warganya. Negara mana saja yang paling berpengaruh dan apa penyebab utama di balik tantangan ini? Simak selengkapnya di video berikut. Jerman merupakan ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Jerman juga merupakan negara pengekspor terbesar ketiga di dunia dengan ekspor kendaraan bermotor, suku cadang, dan produk kimia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, Jerman sedang menghadapi kontraksi ekonomi untuk tahun kedua berturut-turut. Tantangan utama yang dihadapi negara ini adalah penurunan permintaan dari Tiongkok, krisis energi, dan kesulitan transisi ke produksi kendaraan listrik. Bisnis-bisnis yang menggunakan banyak energi di negara ini telah menderita dampak dari krisis energi yang berkepanjangan yang dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina. Masalah-masalah di Jerman juga bersifat struktural, mulai dari biaya tenaga kerja yang tinggi, populasi yang menua dengan cepat, dan birokrasi yang berbelit-belit hingga infrastruktur fisik dan digital yang ketinggalan zaman. Namun saat ini pemerintah Jerman sedang berupaya menyusun strategi untuk memulihkan keadaan ekonomi negara tersebut. Adapun beberapa langkah yang direncanakan oleh pemerintah Jerman meliputi keringanan pajak, penurunan harga energi secara permanen untuk industri, pengurangan birokrasi, dan insentif untuk mempertahankan warga lanjut usia di tempat kerja, serta menarik pekerja terampil dari luar negeri. Italia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang cukup signifikan meskipun bukan dalam kondisi krisis. Pertumbuhan PDB negara ini diperkirakan melambat menjadi sekitar 1% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa tekanan ekonomi utama yang dihadapi Italia antara lain, rasio utang terhadap PDB Italia adalah salah satu yang tertinggi di Uni Eropa. Diperkirakan akan tetap di atas 140% hingga akhir dekade ini. Resiko ini membuat stabilitas fiskal menjadi tantangan besar, terutama jika suku bunga global tetap tinggi. Yang kedua, penurunan investasi dan produktivitas. Investasi dalam sektor perumahan dan produktivitas tenaga kerja negara ini mengalami kontraksi. Banyak penduduk Italia yang sudah berusia lanjut, di mana dikhawatirkan akan menghadapi tantangan kekurangan penduduk produktif dalam beberapa dekade mendatang.
Sebagian juga dikarenakan penghapusan insentif konstruksi. Italia juga tertinggal dalam inovasi dibandingkan rata-rata Uni Eropa, terutama dalam penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, inflasi dan konsumsi domestik. Meskipun inflasi telah melambat di negara ini, tekanan pada konsumsi domestik dan ekspor masih ada. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tumbuh sangat lambat, sekitar 0,4% pada tahun 2024. Namun Italia memiliki beberapa faktor positif seperti peningkatan moderat dalam ekspor jasa dan penyesuaian kebijakan ekonomi melalui rencana pemulihan dan ketahanan nasional. Upaya ini diharapkan mendukung stabilitas jangka panjang. Meski tidak berada dalam krisis akut, Italia tetap menghadapi resiko ekonomi yang perlu diatasi melalui reformasi struktural dan pengelolaan utang yang hati-hati. 3. Prancis. Ekonomi Prancis saat ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Prancis diproyeksikan hanya mencapai 1%, yang lebih rendah dari perkiraan awal 1,4%. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab melemahnya ekonomi Prancis antara lain, utang publik Prancis mencapai lebih dari 3 triliun euro atau sekitar 112% dari PDB. Tingginya utang ini membatasi kemampuan pemerintah untuk melakukan investasi strategis dan menjaga stabilitas fiskal. Kemudian yang kedua, defisit anggaran yang melebar. Defisit anggaran Prancis berada di 4,9% dari PDB pada tahun 2023 dan direncanakan turun ke 4,4% pada tahun 2024. Namun, pengurangan defisit ini menghadapi tantangan karena tingginya pengeluaran publik dan resistensi terhadap reformasi fiskal. Penyebab lainnya adalah krisis biaya hidup dan inflasi. Inflasi yang tinggi meningkatkan tekanan pada biaya hidup, memicu protes dan pemogokan. Kenaikan harga energi dan makanan, terutama berdampak pada wilayah-wilayah seberang laut yang memperburuk ketimpangan ekonomi. Selain itu, dampak eksternal juga menjadi salah satu pemicu melemahnya kegiatan ekonomi di negara ini. Perang di Ukraina, konflik di Timur Tengah, perlambatan ekonomi di Tiongkok, serta resesi di Jerman yang merupakan mitra dagang utama Prancis mengurangi peluang ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ketidakstabilan politik. Kebijakan reformasi kontroversial seperti perubahan sistem pensiun memicu keresahan sosial di negara ini. Ketidakstabilan politik ini menghambat implementasi kebijakan ekonomi yang efektif. Yang terakhir ada pemangkasan proyeksi pertumbuhan. Pemerintah Prancis dan lembaga internasional seperti OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,9% pada tahun 2024, turun dari 1,4% yang diproyeksikan sebelumnya. Ketidakpastian ini memperburuk tantangan domestik dan berpotensi melemahkan peran Prancis dalam Uni Eropa. Pemerintah berusaha menyeimbangkan pengurangan defisit tanpa menaikkan pajak atau memangkas jaminan sosial. Tetapi langkah ini belum cukup untuk mengatasi tantangan struktural ekonomi. Sementara itu, tingkat pertumbuhan tahunan yang rendah diiringi oleh proyeksi pengurangan defisit dari 4,9% menjadi 4,4% dari PDB pada tahun ini. Meski demikian, tekanan geopolitik dan kondisi ekonomi global diperkirakan akan terus mempengaruhi prospek ekonomi Prancis di masa mendatang. Emmanuel Macron saat ini juga masih menjabat sebagai Presiden Prancis, meski sang Perdana Menteri telah mengundurkan diri. Namun ia menghadapi tekanan politik yang signifikan, termasuk usulan pemakzulan oleh partai-partai oposisi. Pemakzulan ini diajukan sebagai respon terhadap kebijakan Macron yang dianggap kontroversial, terutama terkait reformasi pensiun dan ketidakmampuannya mencapai kesepakatan politik dengan parlemen pasca pemilu legislatif awal tahun ini. Meskipun ada usul pemakzulan, proses ini masih berjalan dan belum ada keputusan resmi yang menggulingkannya dari jabatannya. Jadi, Prancis, Italia, dan Jerman menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan Indonesia dalam hal utang publik, energi, dan dinamika politik domestik. Sementara itu, Indonesia memiliki keunggulan relatif dalam stabilitas fiskal dan fokus pada pembangunan infrastruktur. Namun, Indonesia tetap harus berhati-hati menghadapi risiko pelambatan global yang dapat mempengaruhi ekspor dan investasi.